Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan komite pembelajaran semuanya. Hari ini kita ada tugas dari Bu Lestari, yaitu tentang simulasi aktivitas yang belum tercentang, semacam itu. Bagaimana kita mengerjakannya? Baik, rekan-rekan, semua. Kita yang pertama yaitu buka, web dari LMS komite pembelajaran. Oke, setelah kita masuk ke login, kita ke diklatku, kemudian tautan modul. Kita masuk akun dulu ya. Nah, setelah kita masuk, klik pendahuluan, kemudian mungkin yang dimaksud adalah Prabintek ya. Kita klik Prabintek. Nah, di bawah Prabintek ini ada simulasi-simulasi yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, di sini kita bisa unduh, gabung ke web kelas, kemudian buku panduan LMS ini kita bisa unduh. Kemudian yang ditugaskan yaitu simulasi aktivitas 1. Kita klik aja simulasi aktivitas 1. Nah, di sini keterangannya dijelaskan untuk mengerjakannya ya. Jadi Bapak Ibu silakan baca aja karena di sini saya sudah mengerjakan. Jadi nanti Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan limit waktunya ya. Jadi seperti itu. Karena saya sudah mengerjakan ini, nanti akan ada ininya ya, soalnya semacam itu. Kita back to kursus kalau sudah mengerjakan, kemudian kita ke simulasi aktivitas 2 ya. Nah, di sini juga udah sudah dijelaskan ya untuk mengerjakannya. Klik tombol answer the question untuk memulai menjawab pertanyaan ya. Kemudian apabila tuanya terkendala, klik tombol save seperti itu, dan jangan lupa klik tombol submit questionnaire kan seperti itu. Jika sudah ketika sudah submit maka tidak bisa diedit kembali ya. Jadi kalau sudah mengklik submit questionnaire maka tidak bisa diedit kembali. Tapi kalau tidak mengklik submit questionnaire nanti tidak akan tercentang ya. Nih, apabila ingin melihat jawaban yang telah disubmit, klik your response. Nah, kegiatan ini akan tercentang jika Anda sudah mengirim jawaban. Jadi ingat harus klik dulu submit questionnaire gitu ya. Ini karena saya sudah merespon, ini kita bisa melihat. Nah, ini jawaban-jawaban pilihan saya ya, semacam itu. Tentu rekan-rekan semua punya jawaban tersendiri. Maka kalau udah submit tadi, maka di sini akan tercentang. Kemudian simulasi aktivitas 3 kita klik. Nah, semacam ini. Aktivitas 3 ini yaitu pengantar ya. Pengantar kita bisa dari setiap pengantar ini kan ada satu ya. Di sini ada satu yaitu pengantar, nanti ada 2, 3 dan selanjutnya. Ini kita bisa baca ya. Setelah baca kita bisa membuat tanggapan di your note and question. Nah, ya, kita bisa buat tanggapan. Kalau sudah menanggapi ya di save gitu, semacam itu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak ditanggapin juga enggak apa-apa. Karena bukan sebuah kuis. Kemudian kita klik next ya, next maka akan berubah ke nomor 2. Di sini ada pertanyaan juga ya. Ada materi juga, apa itu LMS semacam itu ya. Kita bisa baca-bacanya. Kemudian nanti kita bisa nanggapin kayak tadi ya. Nanggapin di write note ini. Kalau udah tinggal save semacam itu ya. Kemudian kita klik next untuk ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga ini ada soal ya. Ini kan ketiga nih. Nah, ini kita suruh mereflektifkan sendiri ini. Nah, ini bisa dipasang-pasangkan gitu ya. Nah, ini bisa misalnya ini kan ada ditetapkan oleh pemerintah disusun dalam fase-fase. Ini yang ditetapkan pemerintah itu apa? Ya. Penyusunan tujuan pembelajaran misalnya kita taruh di sini. Gitu.
Macam itu ya. Ini kita taruh di mana semacam itu ya. Karena saya tadi sudah mulai, nanti kalau udah cek gitu ya. Kalau udah cek. Karena saya juga ini sudah ya. Kemudian kita next. Nah, kita kemudian nonton videonya ya. Ini yang keempat, kita nonton videonya ya. Kita klik aja, nanti videonya akan bergerak ya. Semacam itu. Kalau sudah Bapak Ibu bisa menanggapin di sini ya. Bapak Ibu bisa menanggapin, kemudian klik save seperti itu. Kemudian klik next untuk melanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu mencermati bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini ya, ini bisa kita unduh dengan klik buka. Maka otomatis nanti kita akan download gitu ya. Ya, kita klik download. Nah, nanti di sini ada materi yang bisa kita baca ya. Semacam itu. Kita kembali lagi. Nah, kemudian next lagi, ini page yang terakhir ya. Nah, page terakhir ini bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan di sekolah. Jadi kita suruh menjawab pertanyaan. Ya, kita jawab pertanyaan di write note ini. Pertama klik your note ini dulu ya. Klik your note, kemudian write note ya, tulis di sini note kita ya, catatan kita. Kemudian nanti klik save. Ya, kemudian next. Nah, ini udah selesai nih, udah karena di sini ada 6 ya. 6 materi udah selesai. Kalau sudah selesai kita klik back to course. Ya, setelah itu setelah tercentang kita ke simulasi aktivitas 4 gitu ya. Nah, di simulasi aktivitas 4 ini kita suruh menjawab beberapa pertanyaan ya di sini. Bapak Ibu silahkan baca dulu ini petunjuknya ya. Ya. Ini kita disuruh berdiskusi ya, berdiskusi dalam LMS ini ya. Nah, di sini pun ada syarat-syaratnya, ada cara mengerjakannya ya. Ini klik add new ya, klik add new question ya, atau tambah pertanyaan baru atau topik baru ya, untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian tuliskan judul tugas Anda, kemudian tuliskan rancangan asesmen diagnostik Anda pada kolom pesan gitu ya. Nah, ini tulis judul, tulis jawaban Anda ya. Ini kalau kita mau melampirkan file ya, kalau kita mau melampirkan file, kalau enggak ya enggak masalah ya. Nah, kemudian kita disuruh memberikan komentar juga ke peserta lain ya. Nah, komentarnya gimana caranya? Kita klik topik diskusi yang telah diupload. Nanti ada beberapa peserta yang diupload, kita suruh menkomentarin gitu dari topik itu ya. Nah, ini topiknya apa nih? Topik pertanyaan ini. Menurut Anda bagaimana memaksimalkan LMS? Kemudian berikan pendapat. Nah, dari pertanyaan ini nanti yang kita akan jawab, judulnya terserah Bapak Ibu. Misalnya ini seperti saya ya. Saya kasih judul simulasi aktivitas 4. Ini ada pertanyaan, kemudian saya jawab. Nah, nanti Bapak Ibu klik add new topic dulu ya. Add new topic ya. Karena saya sudah ya, saya nggak perlu membuat 2 kali. Nanti Bapak Ibu kemudian di sininya di bagian bawah akan ada foto-foto kawan-kawan yang sudah membuat topik, kemudian Bapak Ibu syaratnya itu yaitu syaratnya supaya bisa tercentang itu harus ngasih tanggapan minimal 2 orang rekan seperti itu ya. Karena saya belum ada yang membuat topik kecuali saya. Jadi saya belum bisa centang semacam itu ya. Oke, tapi mudah-mudahan setelah ini nanti akan ada yang ini ya. Nah, di sini saya belum bisa centang karena saya belum memberikan tanggapan ke peserta lainnya gitu ya. Kemudian ini simulasi aktivitas 4, simulasi aktivitas 5. Nah, ini simulasi aktivitas 5 ini bisa belum ada ini ya. Belum ada penugasan ya. Mungkin di sini karena belum waktunya. Mungkin seperti itu. Oke. Di sini terakhir harus dikumpul ini tanggal 15 Februari 2023 ya. Tapi di sini belum ada penugasannya gitu ya. Jadi ya kita belum bisa mengerjakan apa-apa di sini. Oke, belum bisa mengerjakan apa-apa. Kita back ke kursus dulu. Kemudian kita coba
cek simulasi aktivitas 6 ya. Ini kita suruh membuat hampir mirip dengan tadi, suruh mengomentarin seperti tadi, cuma bentuknya semacam seperti blog ya. Tinggal kita baca aja ya. Salah satu fitur yang menarik adalah komentar. Jadi sama seperti tadi, hampir sama seperti tadi, kita membuat sebuah tulisan semacam itu. Tapi kalau new blog ini tulisannya akan lebih panjang ya, reflektif kita ini akan lebih panjang. Nah ini, apa lesson learned yang diperoleh setelah melakukan proses pembelajaran? Kemungkinan ini nantinya kita akan bisa isi gitu. Kalau sekarang saya belum, ya nanti klik aja di new blog ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tulis judul ya, kemudian tulis tanggapan. Bapak Ibu juga bisa melampirkan lampiran gitu ya, lampiran baik itu gambar atau PPT atau ya Canva ya, dari Canva, kemudian add post semacam itu. Oke Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.